Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah yang soleh dan soleha? Ustazah berharap ananda semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak ustazah, pada video kali ini ustazah akan membahas tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Bersama Ustazah Ayu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, kita masuk ya nak, tema 6, panas dan perpindahannya. Khususnya pada subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, anak ustazah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan bahwa Benny dan ibunya sedang memanggang cookies di dapur dengan menggunakan oven atau pemanggang. Tahukah Ananda bahan jenis apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang? Apakah termasuk bahan konduktor atau bahan isolator? Nah, sebelum kita menjawab, sekarang ustazah tanya, konduktor. Apa pengertian konduktor? Masih ingatkah anak ustazah? Ya benar, konduktor adalah zat atau bahan-bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan isolator adalah bahan-bahan atau zat yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, anak ustazah sudah tahu jadi bahan jenis apa yang digunakan untuk membuat oven? Ya, benar, konduktor. Bahan jenis konduktor yaitu terbuat dari aluminium. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah bahan-bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar panci. Pada panci terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian konduktor terbuat dari bahan logam seperti aluminium yang berfungsi sebagai alat atau bahan konduktor yang menghantarkan panas dari api kompor ke makanan yang dimasak. Sedangkan bagian pegangan panci terbuat dari plastik yang merupakan contoh benda isolator. Sehingga ketika kita memegang panci, kita tidak akan kepanasan ketika kita memegangnya. Nah, sekali lagi, yang menghantarkan panas dari kompor ke makanan yang dimasak itu adalah ya bagian bawah panci, karena bagian bawah panci itu termasuk adalah bahan jenis konduktor ya, seperti bahan yang terbuat dari logam atau aluminium. Sedangkan
pegangan panci itu merupakan jenis isolator ya, karena terbuat dari plastik. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah oven. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium. Ya, yang diharapkan aluminium tersebut dapat menghantarkan panas, ya. Panasnya dari mana? Dari kompor atau listrik yang kita hidupkan, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau memasakkan yang kita panggang. Ya, selanjutnya contoh yang ketiga adalah setrika. Pada setrika juga terdapat bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan bagian yang berfungsi sebagai isolator. Bagian yang berfungsi sebagai konduktor memiliki fungsi untuk menghantarkan panas dari listrik ke pakaian yang kita setrika. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari bahan isolator sehingga tidak akan kepanasan ketika kita memegangnya. Itulah beberapa contoh benda atau alat yang kita gunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk muatan SBDP, menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan manusia, tumbuhan, maupun hewan dalam suatu peristiwa. Dalam mewarnai gambar ada beberapa teknik yang digunakan, antara lain teknik kering dan teknik basah. Teknik kering. Pada teknik kering, kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya, alat yang kita gunakan pada teknik kering yaitu pensil, krayon, pulpen atau spidol. Itu adalah beberapa gambar, contoh gambar yang menggunakan alat seperti pensil, krayon, pulpen atau spidol. Sedangkan teknik basah, pada teknik basah, sebelum kita memberikan warna, sebaiknya kita menggambar sebuah sketsa cerita. Setelah itu, barulah kita warnai. Contoh pewarnanya yaitu cat air, cat poster, dan tinta. Selanjutnya kita masuk muatan bahasa Indonesia. Membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya, anak ustazah masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya benar, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan ya dalam suatu teks atau bacaan. Nah, anak ustazah dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, kita baca dulu judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan atau secara menyeluruh. Membacanya dengan saksama. Kemudian, menggali informasi lebih dalam sehingga kita dapat memahami isi teks. Kemudian kita masuk pada muatan PPKN, menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Seseorang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Berikut adalah hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sakit atau ada keperluan yang sangat mendesak.
Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Kemudian kita kembali lagi pada muatan bahasa Indonesia, menjelaskan makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut bercerita tentang kenampakan alam, ya berupa pantai yang sangat indah. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata atau tempat wisata. Pada gambar tersebut, kita lihat tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati makanan atau bekal di mana? Di pantai. Baiklah anak ustazah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ustazah harapkan ananda semua tetap semangat belajarnya, selalu menyimak video yang diberikan oleh ustazahnya, dan tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, dan rajin membantu orang tua di rumah. Kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak ustazah, dan ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.